Demonstrasi kontekstual penerapan inkuiri apresiatif oleh Gilang Dwinanda SPD, SLB Negeri 1 Padang, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Padang. Inkuiri apresiatif melalui 5 tahapan yang disebut dengan bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Tujuan utama, peningkatan kekuatan dan potensi murid di kelas keterampilan seni drama, tari, dan musik SLB Negeri 1 Padang dengan prinsip merdeka belajar. Tujuan khusus, meningkatkan keterampilan vokasional murid SLB Negeri 1 Padang di bidang seni drama, tari, dan musik sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka masing-masing melalui rombongan belajar atau rombel yang berpusat pada murid. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan hasil belajar keterampilan vokasional seni drama, tari, dan musik murid SLB Negeri 1 Padang? Kedua, hal baik apa yang dapat saya temukan dari murid rata-rata ini dalam kegiatan belajar? Dan yang ketiga, hal menarik apa yang dapat saya pelajari dari respon, aktivitas, dan hasil belajar yang murid rata-rata hari ini? Tindakan. Pertama, menemukan bakat murid melalui pengamatan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Kemudian mengelompokkan minat dan bakat mereka masing-masing menjadi 4 kelompok bakat seni, yaitu seni drama, tari, musik, dan seni rupa. Kedua, berkoordinasi dengan orang tua atau wali murid mengenai hasil asesmen agar lahir program yang benar-benar berpihak pada murid. Dan yang ketiga, membuat bahan ajar sesuai rombel dan bakat seni murid. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan pertama, siapa yang mempunyai pengalaman dalam kenali minat, bakat, dan potensi seni murid? Apakah rombel murid di kelas keterampilan vokasional seni drama, tari, dan musik sekarang sudah berpihak pada murid? Yang ketiga, rombel yang bagaimanakah yang akan dibuat agar pembelajaran lebih berfokus pada bakat seni masing-masing peserta didik? Tindakan pertama, berkolaborasi dengan guru kelas dalam melakukan identifikasi minat, bakat, dan potensi murid. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas rombel belajar murid yang mana sebelumnya mereka semua dengan minat dan bakat yang berbeda namun tergabung pada jadwal PBM yang sama. Dan yang ketiga, membuat rombel baru di mana setiap murid dikelompokkan berdasarkan bakat seni mereka masing-masing, tidak lagi digabung secara konvensional, sehingga setiap murid akan lebih fokus pada minat dan bakat seni mereka masing-masing. Gali mimpi atau dreams. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin terjadi jika murid dikelompokkan berdasarkan minat, bakat, dan potensi seni mereka masing-masing? Bagaimanakah perasaan saya memiliki kelas yang PBM-nya benar-benar sesuai dengan minat, bakat, dan potensi seni murid? Hal apa saja yang sekiranya bisa saya lakukan setelah mengelompokkan murid berdasarkan minat dan bakat seni mereka? Dan bagaimanakah apresiasi orang lain terhadap bakat seni murid saya? Tindakan, mendokumentasikan setiap proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pembelajaran, hingga hasil belajar murid. Membuat deskripsi evaluasi sikap saya dalam merespon hasil belajar murid. Membuat perencanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan menghasilkan karya seni yang berkualitas. Mempublikasikan setiap karya seni murid melalui media sosial agar diapresiasi oleh banyak pihak. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Strategi apa saja yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan minat, bakat, dan potensi seni masing-masing peserta didik? Kekuatan apa saja yang dimiliki murid kelas saya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target yang diharapkan? Tindakan, melakukan asesmen untuk memetakan minat, bakat, dan potensi murid di bidang seni drama, tari, dan musik. Menyusun rombel murid berdasarkan minat, bakat, dan potensinya masing-masing. Menyusun RPP atau modul ajar yang berpusat pada murid. Membuat timeline PBM dalam 1 semester disertai catatan progres atau perkembangan murid setiap minggunya berdasarkan capaian pembelajaran yang diraih masing-masing murid.
Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapakah yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rombel kelas yang berpihak pada murid? Kapan saya mulai melakukan usaha untuk mewujudkan rombel kelas tersebut? Siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau rombel belajar yang diterapkan? Dan berhasilkah rombel baru ini meningkatkan keterampilan vokasional seni murid? Tindakan, berkolaborasi dengan Kepala Bengkel Keterampilan Vokasional SLB Negeri 1 Padang dan guru-guru keterampilan vokasional lainnya dalam penyusunan rombel. Membuat jadwal pelaksanaan yang direncanakan akan dimulai pada bulan Desember tahun 2021. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengenai rombel belajar yang baru yang akan digunakan untuk semester genap tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Identifikasi kekuatan dan strategi peningkatan kekuatan murid kelas keterampilan vokasional Sunda Tasik SLB Negeri 1 Padang. Pertama, setiap murid memiliki bakat seni yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, sehingga jika dikolaborasikan bisa menjadi sebuah karya seni yang berkualitas. Strategi peningkatannya adalah setiap murid diberikan pembelajaran di kelas yang telah dikelompokkan atau berfokus pada bakat dan minat mereka masing-masing. Yang kedua, setiap murid memiliki kepercayaan diri dan motivasi belajar yang sangat tinggi karena sangat menyukai mata pelajaran keterampilan vokasional seni, drama, tari, dan musik. Strategi peningkatannya adalah dengan memberikan reward atau penghargaan pada murid terhadap aktivitas belajarnya yang telah dirancang berpusat pada mereka. Ketiga, setiap murid memiliki kesadaran untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik. Strategi peningkatannya adalah dengan melakukan penanaman profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Rencana perubahan menempatkan murid sebagai kontributor, pemeran utama, dan target perubahan. Awal Desember 2021 akan dilaksanakan identifikasi dan asesmen. Murid akan ditanya minat seninya dan dilakukan penggalian informasi lebih mendalam untuk mengetahui minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik di bidang seni. Hasil belajar murid juga bisa dijadikan sebagai referensi tindakan. Pertengahan Desember 2021, pembuatan rombel baru. Rombel yang dibuat telah dijadwalkan pelaksanaannya berdasarkan kelompok jenis bakat masing-masing murid. Penyusunan perangkat ajar akan dilaksanakan pada akhir Desember 2021. Perangkat ajar dibuat berpusat pada murid, memilih KD yang benar-benar sesuai dengan masing-masing mereka. Pada periode Januari sampai Juni 2022 atau semester genap akan dilaksanakan PBM yang berpusat pada murid. Pelaksanaan PBM sesuai rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui model pembelajaran yang student center dan menghasilkan karya seni berkualitas. Di akhir Juni 2022 akan dilakukan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan PBM rombel baru yang telah dilaksanakan dengan melihat kembali dokumentasi kegiatan dan mempertimbangkan hasil belajar murid. Sekian, terima kasih.